teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Monica Darmayanti Bulele, NIM 19020503, kelas 12. Perkenalkan, nama saya Andrea Sibuak dengan NIM 19020555. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari campak. Perkenalkan, nama saya Bernadette Intan NIM 19020505. Perkenalkan, nama saya Eka Maestihia, NIM 1902050057. Trying to find where your head is, but I'm losing myself in the process. You're bad for my health. All the good nights, all the hidden goodbyes in disguise. I never know, you come see me only when I ask first. When you kiss me, do you wish it were her? The best of being the worst. For fuck's sake, I'm already yours. Nama saya Elizabeth Amalera. Sad to say, I'm already yours. Gejala penyakit campak. Indonesia mendedikasikan diri meletakkan dasar pendidikan berparadigma baru dan melengkapi kualitas wawasan nasional dan internasional tahun 2020. Berlokasi tepat di tengah mempersiapkan putra-putri bangsa memasuki era global. Dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang lengkap, areal kampus yang luas, serta gedung perkuliahan yang memadai, melengkapi suasana belajar dan mengajar yang nyaman. Universitas Sarimu didukung oleh tenaga pengajar profesional dan berpengalaman, serta tenaga administrasi berdedikasi tinggi. Program-program studi di Universitas Sari Mutiara Indonesia antara teori dan praktik dalam bentuk problem-based learning. Fasilitas laboratorium yang canggih dan modern akan dapat mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran yang sangat baik. Perpustakaan yang lengkap juga tersedia untuk mendukung suasana belajar yang nyaman. Untuk jenjang pendidikan D3, S1, S2, kami siap untuk menghasilkan lulusan terbaik yang bisa berkompetisi di pasar nasional dan internasional. Universitas Sari Mutiara. Campak atau rubella merupakan sebuah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus yang bernama paramyxovirus. Dan virus ini akan menyerang tubuh manusia. Dan pada saat terpapar oleh virus ini, maka tubuh manusia akan mengalami ruang kemerahan pada kulit sekitar 4 hari pada saat terpapar virus ini. Virus campak ini dapat tertular jika seseorang tersebut menghirup percikan dari orang yang terpapar campak dan juga tidak pernah melakukan vaksinasi pada usia dini, sehingga mudah sekali untuk terpapar campak. Ada penelitian mengatakan bahwa orang yang telah menderita atau telah sembuh dari campak tidak akan terpapar campak lagi. Itu demikianlah definisi dari campak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul dari penyakit campak. Campak atau rubella adalah penyakit infeksi yang sangat mudah menular atau infeksius sejak awal masa prodromal, yaitu kisaran 4 hari pertama sejak munculnya ruam. Campak disebabkan oleh paramyxovirus atau virus campak. Kita mungkin pernah mendengar tentang penyakit campak Jerman, tapi kenapa namanya berkaitan dengan negara Jerman? Ternyata ada seorang ahli dari Jerman. Dia adalah seorang ahli fisika yang pertama kali mendiagnosis penyakit ini pada pertengahan abad ke-18. Karena ahli ini berasal dari Jerman, oleh karenanya penyakit ini disebut dengan campak Jerman atau German Measles. German Measles ini bahasa latinnya adalah rubella. Rubella sendiri diartikan berarti bintik merah kecil. Jadi demikian tentang asal-usul penyakit campak. Terima kasih. Gejala yang mulai timbul dalam waktu 7
7-14 hari selama terinfeksi, yaitu 1. Panas dalam, kedua demam, ketiga batuk, keempat pilek, kelima nyeri otot, keenam mata merah, ketujuh fotofobia, dan kedelapan bercak kopling. Perkenalkan, nama saya Alex Temanwaru. Dalam hal ini saya akan menyampaikan masuknya penyakit ke dalam tubuh, yaitu penyakit campak. Penyakit ini terjadi melalui percikan ludah dari hidung, mulut, maupun tenggorokan pada penderita campak. Dan masa inkubasi penyakit ini sekitar 10-14 hari sebelum gejalanya muncul. Dan orang-orang yang rentan dalam penyakit ini adalah bayi yang berumur lebih dari 1 tahun dan bayi yang tidak mendapatkan imunisasi, dan juga remaja dan dewasa muda yang belum mendapatkan imunisasi kedua. Demikian. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatan campak. Pada dasarnya, tidak ada pengobatan khusus untuk menangani campak, karena campak itu dapat sembuh sendiri dalam 7-10 hari. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala campak. Yang pertama, dapat mengonsumsi paracetamol atau ibuprofen untuk menurunkan demam dan menghilangkan rasa nyeri. Yang kedua, mandi dengan air hangat untuk menghilangkan pilek dan hidung tersumbat. Yang ketiga, bersihkan mata dengan kapas yang basah. Yang keempat, atur cahaya di dalam ruangan agar tidak terlalu menyilaukan. Kelima, minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi dan mengurangi rasa tidak nyaman di tenggorokan akibat batuk. Dan keenam, minum air hangat yang dicampur lemon atau madu untuk meredakan batuk dan mengencerkan lendir di tenggorokan. Namun, jangan berikan madu pada anak berusia di bawah 1 tahun. Anak yang menderita campak harus dipantau secara rutin karena rentan terserang penyakit lain seperti infeksi telinga atau paru-paru basah. Jika hal ini terjadi, segera periksa anak ke dokter agar dapat diberikan antibiotik. Selanjutnya, cara mencegah penyakit campak. Yang pertama, lakukanlah vaksinasi campak. Cara ini adalah cara terbaik untuk memastikan Anda terhindar dari virus campak, atau untuk cara memastikan Anda tidak terjangkit dalam virus campak tersebut. Jangan lupa melakukan suntikan vaksinasi campak selama 2 kali agar memastikan diri terhindar dari virus campak tersebut, atau untuk menjaga keamanan diri Anda. Yang kedua, lakukanlah imunisasi. Yang ketiga, peliharalah kebersihan untuk mencegah penularan penyakit campak dengan cara yang pertama, cucilah tangan Anda sesering mungkin. Hindarilah kontak langsung dengan orang yang sedang terinfeksi penyakit campak tersebut. Jangan lupa gunakan masker. Dan yang terakhir, jika Anda sudah mulai merasakan gejala penyakit campak tersebut, segeralah menuju para bantuan medis untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Tips mencegah penularan penyakit campak dari kelompok 1. Demikian.